Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian dan sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talq. Dan termasuk kebaikan adalah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wa an tufraga min dalwika fi ina'i akhik. Dan engkau menuangkan air ke dalam wadah saudaramu. Dan juga hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan anggap remeh kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun hanya sekedar engkau berseri-seri wajahnya ketika engkau bertemu dengan temanmu, dengan saudaramu. Dan juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap persendian dari manusia wajib dikeluarkan sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Itu terjadi setiap hari ketika matahari terbit. Ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Mendamaikan antara dua orang yang bertikai, itu termasuk sedekah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha. Seorang membantu seorang untuk menaiki tunggangannya, aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah, atau menaikkan barang-barangnya ke tunggangannya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan perkataan yang baik adalah sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah yang dia pakai untuk menuju salat adalah sedekah. Wa yumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Dan juga menghilangkan gangguan di jalan adalah sedekah. Dan juga dari Sa'id ibni Abi Burdah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala kulli muslimin sadaqah." Setiap muslim wajib mengeluarkan sedekah. Qalu fa illam yajid. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika mereka seorang muslim itu tidak menemukan untuk dia sedekahkan?" Qal fayamalu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah dia berbuat dengan tangannya sendiri, dengan kedua tangannya, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada dirinya, kemudian bersedekah. Qalu fa illam yastati' aw lam yaf'al. Maka sahabat bertanya, jika dia tidak mampu atau dia tidak melakukannya? Qal fa yu'inu dzal hajatil malhuf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka hendaklah dia membantu orang-orang yang mempunyai kebutuhan, mempunyai hajat, yang membutuhkan bantuan. Qalu fa illam yaf'al. Mereka mengatakan,
jika mereka tidak melakukan itu ya Rasulullah? Qal fayamuru bil khair, maka hendaklah dia memerintahkan pada kebaikan. Atau qal bil ma'ruf, mengatakan memerintahkan yang ma'ruf. Qalu fa in lam yaf'al, para sahabat bertanya, jika mereka tidak melakukannya, jika dia tidak melakukannya ya Rasulullah? Qal fa yumsiku 'anil syarri fa innahu lahu sadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa yumsiku 'anil syarr, dia menahan diri agar tidak melakukan perbuatan buruk karena sesungguhnya itu adalah sedekah. Jamaah sekalian rahimanallah, ayat dan hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa perbuatan yang baik, perbuatan baik itu sangatlah mudah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan al-birru syai'un hayyin, perbuatan baik itu sangatlah mudah. Wajhun taliqun wa kalamun layyin, yaitu seperti wajah yang berseri-seri dan perkataan yang baik. Perkataan yang baik dan akhlak yang baik atau bersedekah dengan harta, sebagian dari harta kita, itu mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi habbu ila Allah?" Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala muslim, dan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan musibahnya, atau engkau meringankan musibahnya, meringankan kesedihannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar pada dirinya. Wali'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya berjalan dengan saudaraku untuk menunaikan kebutuhannya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf, berdiam diri beribadah di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 1 bulan Nabi lebih mencintai pergi menunaikan hajat, kebutuhan saudara sama muslim, daripada dia berdiam diri beriktikaf beribadah dalam masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal masjid beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan beribadah di dalamnya, tidak sama dengan beribadah di tempat lain. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menahan amarahnya maka Allah akan menutupi auratnya. Wa man kadhama ghaydahu walau syaa an yumdiyahu amdahu mal Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Siapa yang dapat menahan amarahnya, dan amarah itu jika dia menginginkan dia bisa meluapkannya, maka Allah SWT akan memenuhi hatinya nanti di hari kiamat rasa aman. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin, dan siapa yang berjalan pergi bersama saudaranya sama muslim untuk menunaikan hajat, kebutuhan saudaranya, hatta athbataha lahu, sampai dia menyelesaikan hajatnya itu,
athbatallahu azza wa jalla qadamu 'ala as-sirat yawma yazillu fihi al-aqdam. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kakinya di atas siratal mustaqim di hari kiamat, di mana kaki-kaki manusia pada saat itu akan tergelincir masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk buah faedah daripada perbuatan kebaikan di dunia adalah al-fawzu bil jannah wa na'imah, mendapatkan keberuntungan masuk surga dan mendapatkan kenikmatannya. Rasulullah SAW bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang suka berbuat baik di dunia, dia nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang suka berbuat baik. Dan juga buah daripada perbuatan baik adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberitahukan kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang yang telah berbuat baik terhadap seekor anjing yang kehausan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash." Ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan yang dimana dia sangat merasakan kehausan yang begitu mendalam, begitu sangat haus. Fawajada bi'ran, maka dia menemukan suatu sumur. Fanazala fiha fashariba, kemudian dia turun ke dalam sumur itu, kemudian dia minum airnya. Thumma kharaj, kemudian dia keluar. Fa idza kalbun yalhazu ya'kulu thara min al-'atash. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat, memakan tanah karena kehausan. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalb min al-'atash mithlu alladhi kana balagha minni. Kan anjing ini merasakan kehausan yang sangat berat sebagaimana yang aku rasakan tadi. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an. Kemudian orang ini turun lagi ke dalam sumur, kemudian dia mengisi sepatu khufnya, sepatu botnya dengan air, dipenuhi. Thumma amsakahu bi fihi. Kemudian dia naik dan menggigit sepatu botnya itu sampai naik di atas, hatta raqiya, sampai dia di atas di permukaan sumur. Fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka dia pun memberikan minum anjing tersebut dan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaim la ajra? Apakah kita mempunyai pahala dengan menolong hewan seperti ini? Hewan anjing? Faqal fi kulli kabidin ratbah ajrun. Nabi SAW bersabda, di setiap makhluk yang mempunyai jantung, makhluk hidup, kita berbuat baik kepadanya, ada pahalanya. Allahumma waffiqna li sunil ma'ruf fid dunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita petunjuk untuk berbuat baik di dunia. Wa ja'alana min ahli ma'ruf fil akhirah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang suka berbuat baik, nanti dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berbuat baik di akhirat nanti insyaallah taala. Allahumma a'inna ala sina'atil ma'ruf wa taqabbalahu minna ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.